Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul atqiya. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin lidalimin wa sallim wa barik alaihi. Allahumma nawwir itu disalahkan Pak. Allahumma ya man wa kainu fi uluhi ya man wa fi ilmihi muhit ya man wa fi mulki syarih ya man wa fi ba'di ya man wa fi majdihi munir. Allahumma akrimni minka bi nuril haq wa akhrijni min dhulumatil. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa salamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidni ilma warzuqni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Surah Fussilat ayat 45. Itu disalahkan Kak. Tidak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkin minhu murib. Wa innahum lafi syakkin minhu murib. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Wa ma rabbuka bi
Sadaqallahul azim. Walaqad qala. Walaqad ini lamnya lam ditaukid, qad ditahqiq. Keduanya sama-sama kalimat untuk menguatkan, mengukuhkan. Dan sesungguhnya ataina terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, kependekan dari nahnu. Ataina asalnya ata, mendatangkan. Yang dimaksud adalah memberikan. Sungguh telah kami berikan kepada Musa, dan sungguhnya telah kami berikan kepada Musa. Walaqad ataina Musa. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa? Al-kitab, kitab Taurat. Fakhtulifa, fi'il madi mabdi majhul, kata kerja pasif. Asalnya ikhtalafa, ukhtulifa. Karena hamzah yang ada pada lafaz ikhtalafa hamzah wasal, maka ketika ada huruf sebelumnya tidak dibaca fa ukhtulifa, namun dibaca fakhtulifa, seolah-olah hamzah tidak ada hamzah. Padahal ketika dipisahkan fa dengan ukhtulifa, fa itu satu kalimat haraf, kemudian ukhtulifa. Namun ketika huruf fa disambung dengan ukhtulifa, maka tidak dibaca fa ukhtulifa, dibaca fakhtulifa. Asalnya alfa ukhtulifa, artinya diperselisihkan. Walaula, ada lain waw, artinya lain cenderung. Kalimat huruf yang dibaca cenderung. Karena lainnya lain waw, maka cenderungnya ke dhammah. Dhammah itu sama dengan huruf vokal walau. Walaula kalimatun, la-nya la nafi, kalimatun ada tanwin, bertemu salah satu huruf ikhfa, maka kalimatun tidak dibaca jelas kalimatun, namun disamarkan kalimatun sabaqat, terdahulu. Kalau dalam pertandingan disebut musabaqah, saling mendahului, berlomba, bertanding. Sabaqat. Karena itu di Malaysia musabaqah itu diterjemahkannya pertandingan membaca Al-Quran. Walaula kalimatun sabaqat, ta itu termasuk huruf hamz, jadi harus ada hamz, nyecas sabaqat, namun tidak terlalu jelas. Sabaqat hamznya hanya dapat dirasakan oleh yang membacanya. Sabaqat tidak usah kedengaran oleh orang lain. Sabaqat mir rabbika,
nun bertemu ro. Sebagaimana kaidah dalam nihayah, wa inda yarmaluna yudghomani bikunnatin fi ghairi ro walami. Apabila nun paeh, nun pati bertemu, nun mati atau tanwin bertemu huruf yang ada dalam kalimah yarmaluna, ya, ro, mim, lam, waw, nun, maka nun mati atau tanwin diidghamkan disertai gunnah kecuali ro dan lam. Mir rabbika, idgham saja, nun dilebur kepada huruf ro tetapi tanpa dengung, maka disebut idgham bila gunnah, idgham tanpa gunnah. Laqudiya bainahum, laqudiya pun fi'il termasuk fi'il madi mabdi majhul, kata kerja pasif. Qada asalnya, qada memutuskan, laqudiya, qudiya diputuskan. Wa innahum ada nun musyaddad, hukumnya gunnah asliyah, mendengung, dan mendengungnya merupakan watak atau bawaan. Wa innahum lafi, mim dibaca izhar, izharnya izhar mim atau izhar syafawi. Wa innahum lafi, huruf fa sama dengan huruf f yang ada dalam alfabet alfabet Latin A, B, C, D, E, F. Fi tidak sama dengan huruf P, maka jangan dibaca lafi. Lafi, lafi tidak sama dengan ketika kita mengatakan sapi, topi, tidak safi, tidak tofi. Tapi ketika membaca fi dalam bahasa Arab menggunakan huruf F. Wa innahum lafi syakkin, tanwin bertemu mim, idgham dengan gunnah, syakkim minhu, maka disebut idgham bi gunnah. Minhu dibaca jelas, izhar halqi dibaca jelas karena bertemu huruf yang keluar dari tenggorokan. Ha salah satu huruf yang keluar dari tenggorokan sebelah bawah. Adnal halqi, pangkal, pangkal tenggorokan. Minhu murib, ada huruf yang dibaca ngeper, dibaca mantul, yaitu huruf ba. Istilah tajwidnya qalqalah. Dan murib karena dibaca waqaf, walaupun aslinya muribin, tapi karena waqaf maka ba menjadi sukun. Karena sukun maka menjadi qalqalah, murib, qalqalah kubra. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun
Man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Sadaqallahul azim. Walaqad, dan sesungguhnya, ataina Musa, telah kami berikan kepada Musa Alkitab, At-Taurata, yakni kitab Taurat. Kitab Taurat adalah salah satu kitab samawi, artinya kitab wahyu, kitab yang berdasarkan wahyu. Kitab adalah kumpulan lembaran-lembaran wahyu. Adapun suhuf adalah lembaran-lembaran wahyu. Kalau kitab kumpulan dari lembaran-lembaran wahyu. Suhuf jamak dari sohifah, selembar. Suhuf beberapa lembar. Kitab adalah kumpulan dari beberapa lembar, beberapa suhuf. Ketika digabung beberapa suhuf, maka menjadi Alkitab. Karena kitab Taurat adalah kitab yang berdasarkan wahyu, maka dapat dipastikan kitab Taurat adalah firman Allah yang berisi kebenaran mutlak, tidak ada kebatilan. Maka sama dengan kitab samawi yang lainnya, sama dengan kitab Quran, sama dengan kitab Injil, sama dengan kitab Zabur, dan sama dengan suhuf Musa, suhuf Ibrahim, suhuf Sis, suhuf Idris. Faktulifa fih, lalu diperselisihkan kitab Taurat itu bitasriqi wa takdzib, ada yang membenarkan, artinya percaya, wa takdzib, dan ada pula yang mendustakan. Ada yang percaya, yang beriman, dan ada pula yang mendustakan, artinya mengingkari. Kal Quran, seperti yang dialami oleh Al-Quran. Walaqad ataina Musal kitab, dan sungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, At-Taurah, yakni kitab Taurat. Faktulifa fi, lalu diperselisihkan kitab Taurat itu bitasriki, maka ada yang membenarkan, artinya ada yang beriman kepada kitab Taurat, bahwa kitab Taurat itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Musa. Wat takdzibi, dan ada pula yang tidak percaya, ada yang mendustakan Al-Quran, seperti yang dialami oleh Al-Quran. Walaula kalimatun sabaqat, kalau tidak ada keputusan terdahulu mir rabbika, dari Rabbmu, bitakhiril hisabi wal jazai, kalau tidak ada keputusan terdahulu dari Rabbmu, keputusan dari Allah, bitakhiril hisabi wal jazai, untuk ditundanya hisab dan pembalasan,
lil khalaiki bagi semua makhluk ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat laku dia. Jawab lau adalah laku dia. Lau kalimat syarat, jawab syaratnya adalah laku dia. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika, kalau tidak ada keputusan terdahulu mir rabbika dari Rabbmu, yakni dari Allah, bitakhiril hisab, untuk ditundanya hisab, wal jazai dan pembalasan, lil khalaiki bagi semua makhluk ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat laku dia. Jawabnya, jawab syarat, laku dia bainahum, tentu sudah diputuskan di antara mereka di dunia, fi makhtalafu fi, tentang apa yang mereka perselisihkan tentang kitab itu. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka ayil mukadzibin, yakni orang-orang yang mendustakan bihi terhadap kitab, lafi syakin, benar-benar ada dalam keraguan, minhu terhadap kitab, murib dengan keraguan, dengan keraguan yang membingungkan. Muqiin fir raibah, selalu berada di dalam kebimbangan. Man amila salihan, barang siapa mengerjakan amal yang soleh, linafsih, maka pahalanya bagi dirinya. Amila artinya mengerjakan amal yang baik. Waman asa, dan barang siapa berbuat keburukan, fa'alaiha, maka dosanya kembali kepada dirinya. Ai fadororu isaatihi, bahaya akibat kejahatannya, ala nafsi, akan kembali kepada dirinya. Maka ketika Nabi Adam berdoa, maka doa Nabi Adam adalah Rabbana zolamna anfusana. Rabbana zolamna anfusana. Rabb, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Maka Nabi Adam setelah melanggar perintah Allah, Nabi Adam berdoa. Di dalam doanya, Rabb, kami telah menganiaya sendiri. Mengapa dikatakan menganiaya sendiri? Karena akibat dari pelanggaran, dari perbuatan dosa, akan kembali kepada diri. Mual karasaku batur gitu. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, dan Rabbmu sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Ai bizi zalimin, Allah tidak berbuat aniaya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam ayat lain, innallaha la yazlimu misqala dzarrah, sungguhnya Allah tidak menganiaya seorang pun, tidak menganiaya seseorang walaupun seberat atom, seberat zarrah, seberat biji sawi, sebesar atom atau sebesar molekul. Innallaha la yazlimu misqala dzarrah, sungguhnya Allah tidak menganiaya
siapapun walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu adalah kalimat untuk menunjukkan benda yang sangat kecil. Saking kecilnya hampir-hampir tidak bisa kelihatan. Seperti atom, molekul, partikel hanya bisa dilihat ketika waktu melihatnya memakai alat pembesar, namanya katinga. Dengan alat pembesar memual katinga. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina wa wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaqad atayna Musal kitab, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, yakni kitab Taurat. Faktulifa fih, lalu diperselisihkannya kitab Taurat itu. Yakni wallahi, demi Allah, laqad a'tayna Musa, sungguhnya telah kami berikan kepada Musa At-Taurata, kitab Taurat. Fakhtalafa, ini tidak dibaca faktulifa karena fa'ilnya ada. Fakhtulifa fiha qaumuhu, maka umatnya berselisih fiha, tentang kitab Taurat itu. Ma baina musaddiqun laha wa mukadzibun, antara orang yang percaya kepada kitab Taurat dan orang yang tidak percaya. Antara orang musaddiq itu yang membenarkan, artinya percaya, wa mukadzib, ma baina musaddiqin laha wa mukadzibin, antara orang yang membenarkan kepada kitab Taurat dan orang yang mendustakannya. Hakaza halu qaumika bin nisbati lil Quran, demikianlah keadaan umatmu wahai Muhammad, bin nisbati lil Quran, hubungannya dengan Al-Quran. Maksudnya umatmu, keadaan umatmu pun sama Muhammad. Ada musaddiq, ada mukadzib. Ada di antara umatmu itu yang membenarkan dan ada juga yang mendustakan. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman, artinya kafir, ingkar terhadap Al-Quran. Qala Al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, wa hadza, ayat ini tasliyatun, hiburan, lin nabi, bagi nabi, penghibur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yahzunka ikhtilafu qaumika fi kitabika, memperselisihkan dan penentangan kaummu terhadap kitabmu wahai Muhammad jangan membuat engkau sedih gitu. Terjemahan nurausna gitu. La yahzunka ikhtilafu qaumika fi kitabik. Penentangan, perselisihan umatmu tentang kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad jangan membuat
Kau sedih, tenang weh, teu kedah sedih. Mengapa? Faqad ikhtalafa min qablihim fi kitabihim. Sungguh sebelum mereka, sebelum min qablihim, faqad ikhtalafa min qablihim fi kitabihim. Ulan? Man mohon sanes mir. Mohon laras man qablahum. Mohon man qablahum. Laras man orang. Faqad ikhtalafa, maka sungguh orang sebelum mereka, sebelum umatmu yang mendustakan, telah berselisih fi kitabihim, tentang kitab mereka. Faqad ikhtalafa man qablahum, sungguhnya orang sebelum kalian, sebelum mereka telah berselisih tentang kitab mereka. Fa amana bihi qaumun wa kadzdzaba bihi qaumun. Maka yang berselisih itu, maka ada yang beriman kepada kitab itu, wa kadzdzaba bihi qaumun, dan ada umat yang mendustakannya. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau tidak ada keputusan terdahulu dari Rabbmu, tentu telah diputuskan di antara mereka. Keputusan Allah di zaman azali. Zaman azali itu zaman yang tidak ada awalnya. Allah telah memutuskan. Jadi ada keputusan terdahulu yang mendahului terjadinya perselisihan. Maka Allah berfirman, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau tidak ada keputusan Allah yang terdahulu, walaula kalimatun sabaqat min rabbika, kalau tidak ada keputusan yang terdahulu dari Rabbmu, laqudiya bainahum, tentu telah diputuskan di antara mereka. Yani walaula annallaha hakama bi ta'khiril hisabi wal jazaa'i lil khalaiqi ila yaumil qiyamati, walaula annallaha hakama bi ta'khiril hisabi wal jazaa'i lil khalaiqi ila yaumil qiyamati, kalau tidak karena Allah telah membuat keputusan untuk menunda hisab dan pembalasan bagi semua makhluk sampai hari kiamat. Eta teh kalimat syarat. Kalau tidak karena Allah telah membuat keputusan untuk menunda hisab dan pembalasan lil khalaiqi, bagi semua makhluk, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, la'azzabahum, ini jawab syarat, tentu dia telah mengazab mereka, wa ahlakahum, dan membinasakan mereka fid dunya, di dunia ini. Ngantos ay keputusan.
keputusan teh hisab dan jaza ditunda hingga hari kiamat. Kalau tidak ada keputusan Allah untuk menunda hisab dan pembalasan bagi semua makhluk sampai hari kiamat, la azzabahum wa ahlakahum fid dunya. Tentu Allah telah mengazab mereka dan membinasakan mereka di dunia ini. Wa innahum, dan sungguhnya mereka, lafi syakki min humurib, berada dalam keraguan min humurid, yang membingungkan. Yakni wa inna haula'il kufaro, sungguhnya mereka yang kafir dan sungguhnya mereka yang ingkar, lafi syakin minal Quran, berada dalam keraguan terhadap Al-Quran. Litaballu ukulihim, karena bekunya akal mereka. Wa ama basairihim, ama di sini bukan fi'il, karena sebelumnya ada taballud. Taballud itu masdar. Litaballu ukulihim wa ama basairihim. Jadi tidak bukan ama fi'il, tapi masdar aman. Wa ama basairihim, maka tidak baca ama basairuhum, fa'il bukan, karena ama bukan fi'il. Litaballu ukulihim wa, wawunya wawu atapnya ke taballud, bekunya akal mereka dan butanya mata hati mereka. Basair jamak dari basiro. Ternyata manusia mempunyai dua mata. Mata muka, mata hati. Mata kepala yang ada di kepala. Penglihatan mata yang ada di kepala disebut basor, dan mata itu sendiri disebut ainun. Ternyata hati yang berada di sekitar dada mempunyai mata, dan daya lihat mata itu disebut basiroh. Jadi basiroh itu adalah mata hati. Litaballu ukulihim wa ama basairihim, karena bekunya akal mereka dan butanya mata hati mereka. La fi syakki minal Quran, ditaballu uqulihim wa ama basari, mukiin lahum, menimpa mereka, fi asyaddir raibah wal ibtirab, di dalam keraguan dan kegoyahan, keraguan dan kegoyahan pendirian yang hebat, asyad. Orang-orang kafir ragu terhadap Al-Quran karena kebekuan akal dan buta hati, sehingga menjerumuskan mereka ke dalam keraguan dan kegoyahan pendirian yang hebat.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan olehmu apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Supaya mukmin jangan sekali-kali meragukan keabsahan, kemutlakan Al-Quran. Karena ketika ada keraguan walaupun sedikit bisa menjerumuskan kepada keraguan yang lebih hebat dan kegoncangan serta kegoyahan pendirian yang hebat. Man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya akan kembali kepada dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa berbuat kejahatan, maka dosanya fa'alaiha akan kembali kepada dirinya. Yakni man amila syai'an minas sholihat. Barang siapa mengerjakan sesuatu kebaikan fi hadhihi dunya, di dunia ini, fa innama ya'udu naf'u zalika ala nafsi. Maka kemanfaatannya hanya akan kembali kepada dirinya, karena ada innama min adawatil hasr. Maka kemanfaatannya, yaitu pahalanya, hanya akan kembali kepada dirinya. Numawi ulah asa-asa. Dan manfaat teh moal keur batur. Anu melak tomat bakal panen tomat. Melak cengek bakal panen cengek. Nulada teh. Fa inama ya'udu naf'u zalika ala nafsi. Man amila syai'an minas sholihat. Dan barang siapa mengerjakan sesuatu kebaikan di dunia ini, fa innama ya'udu naf'u zalika ala nafsi. Maka kemanfaatannya hanya akan kembali kepada dirinya. Wa man asa'a fid dunya. Dan barang siapa berbuat keburukan di dunia, fa innama yarji'u wa bala zalika wa dororohu alaih. Maka akibat dari keburukan itu dan bahayanya hanya akan kembali kepada dirinya. Wa man asa'a fid dunya fa innama yarji'u wa bala zalika wa dororuhu alaihi. Barang siapa berbuat keburukan di dunia, maka akibat dari perbuatan buruk itu dan bahayanya hanya akan kembali kepada dirinya. Wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak menganiaya hamba-hambanya. Yani walaisallahu mansuban ila zulmi. Dan sekali-kali Allah bukan pembuat kezaliman. Walaisallahu mansuban. Bukanlah Allah
dikait-kaitkan dengan perbuatan aniaya. Tidak seperti makhluk selalu dihubungkan dengan perbuatan aniaya. Allah bukanlah zat yang dikaitkan, dihubungkan dengan perbuatan aniaya. Hatta yu'adziba bighairi isaatin, sehingga dia menyiksa tanpa berbuat kesalahan apapun, tanpa berbuat keburukan, atau lamun kitu mah zalim Allah. Ai walaisallahu mansuban ila zulmi hatta yu'adziba bighairi isaatin. Allah bukanlah yang dikaitkan, dihubungkan dengan perbuatan aniaya sehingga dia menyiksa tanpa keburukan. Bahwa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala ya la yu'aqibu ahadan, tidak menghukum seseorang illa bidzanbih, melainkan karena dosanya. Lamun Allah ngahukum karena dosana eta jalma nu diberi hukuman. Wala yu'aqibuhu, dan Allah tidak menyiksanya illa bijurmihi, melainkan karena kejahatannya. Qala mufassirun, para mufassir berkata, laisat sighatu zullam Ama rabbuka bizallamil lil abid. Laisat sighatu zullam huna lil mubalaghah. Bukanlah bentuk kalimat zallam di sini lil mubalaghah termasuk isi mubalaghah, bukan. Jadi zalam di sini bukan seperti ghafar, bukan seperti tawwab, bukan isi mubalaghah. Upami tawwab, ghafar, eta isi mubalaghah. Tawwab sangat menerima tobat, ghafar sangat pengampun, maha pengampun. Tapi di sini tidak dikatakan sebagai zalam, itu artinya sangat menganiaya. Jadi menurut para mufassir, laisat sighatu zalamin huna lil mubalaghah. Bentuk zalam di sini bukan menunjukkan mubalaghah yang mempunyai arti sangat atau maha. Wa innama, sungguhnya hiya sigotun nisbatin. Sungguhnya zalam di sini adalah sigoh nisbah, bentuk penisbatan, bentuk penghubungan. Mislu attor, seperti attor, najar, tamar. Apa attor? Attor, tukang minyak wangi. Najar, tukang kayu. Tamar, tukang korma. Tamar. Tadi sini tidak menunjukkan sangat wangi, sangat kayu, sangat korma. Nah, zalam di sini itu sama dengan itu. Bentuk penghubungan dihubungkan dengan profesi gitu. Tukang minyak wangi, tukang kayu gitu.
bukan menunjukkan zolam di sini bukan menunjukkan mubalaghah yang mempunyai arti syadid gitu, sangat atau maha. Jadi bahasa pataskia ya. Walau kanat, seandainya sigoh zolam, lafad dolam lil mubalaghah menunjukkan mubalaghah, la auhama annahu la uhama tentu dipahami, la uhama annahu ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa katsiruz zulmi, upami zolam eta dilebetkeun kana isim mubalaghah maka bisa dipahami dan auhama teh namanya membingungkan. La auhama tentu membingungkan atau memberikan pemahaman yang salah. Annahu ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala laisa katsiruz zulmi, bahwa Allah itu tidak banyak perbuatan aniayanya, walakinnahu yazlimu ahyanan, tetapi Allah berbuat aniaya kadang-kadang gitu. Walau kanat lil mubalaghah, seandainya lafad bi zallam termasuk mubalaghah, menunjukkan mubalaghah, la auhama annahu ta'ala laisa kasiruz zulmi, annahu ta'ala laisa kasiruz zulmi. Laisa tetapi laisa henteu Allah kasiruz zulmi seueur dolimna. Lamun zolam diartikan dianggap sebagai isi mubalaghah, kalimat yang menunjukkan sangat gitu, maka hal ia bisa melahirkan pemahaman yang salah bahwa Allah tidak banyak kezolimannya, walakinnahu yazlimu ahyanan, tetapi Allah berbuat dolim kadang-kadang, tetapi kadang-kadang Allah berbuat aniaya gitu. Oleh karena itu bizollamin di sini tidak termasuk sigoh mubalaghah. Wa hadzal makna, maka makna seperti ini fasidun, jelas salah, rusak maksudnya salah. Wa hadzal makna fasidun, makna seperti ini tentu fasidun, salah. Lamun dina nikah mah aya nikah fasid, seperti nikah tanpa wali, nikah tanpa 2 orang saksi minimal, maka nikahnya fasid, artinya nikahnya batal, itu sah. Kalau di sini fasid, di sini salah gitu. Makna seperti tadi, kalau dianggap zolam isi mubalaghah,
maka makna seperti itu adalah salah. Li'annahu, karena Allah yastahilu alaihi zulmu, karena mustahil Allah bersifat zulum. Karena sudah jelas Allah bersifat adil. Sedangkan zulum adalah kebalikan adil. Al-adlu, az-zulmu, al-adlu, kebalikannya adalah az-zulmu. Yang mempunyai sifat al-adlu adil. Yang mempunyai sifat az-zulmu zalim. Jadi perbuatan orang yang zalim, zulmun. Orang yang melakukan zulmun adalah zalim. Jadi orangnya disimpangnya. Adil itu sifat. Orang yang mempunyai sifat al-adil, adil orangnya. Az-zulmu adalah sifat. Orang yang punya sifat zulm adalah zalim. Li'annahu yastahil alaihi zulmu jalla wa'ala. Karena mustahil bagi Allah jalla wa'ala mempunyai sifat zulm, mempunyai sifat aniaya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkin minhu murib. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman fala tadzalamu. Aku telah mengharamkan zulum. Tuh. Allah telah mengharamkan zulum atas diriku. Dan aku telah menjadikan sifat zulum diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzolimi, saling menganiaya. Semoga dua ayat yang kita baca pada subuh hari ini menjadi ilmu yang dapat membimbing kita. Kita senantiasa dapat menjabarkan apa yang diwahyukan oleh ulama Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan tulaqi biha ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal zalimin wal hasidin wal mufsidin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث فاغفر لنا ذنوبنا وأصلح لنا شؤوننا وفرج همومنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن حرمك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله اللهم صل على